April pukul 9 pagi di Kompas TV. Bersama tokoh-tokoh perempuan nasional, Kompas TV merayakan ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia yang berdedikasi dan menginspirasi. Dengan penampilan spesial dari Krisdayanti dan Woro Mustiko, Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April pukul 8 malam di Kompas TV. Sport Lovers, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Informasi berikutnya, Sport Lovers, dari pekan 29 Liga 1, duel antara Borneo FC kontra PSM Makassar berakhir imbang 1-1. Bertindak sebagai tuan rumah, Borneo FC langsung tampil agresif. Habibie Yusuf yang dipasang sebagai ujung tombak berhasil menciptakan gol pada menit 30. 1-0, Borneo memimpin hingga babak pertama berakhir. Kemenangan di depan mata pesut Etam sirna di ujung laga. Penalti Yuran Fernandes menit 79 membuat laga harus berakhir imbang 1-1. Dengan hasil ini membuat PSM naik ke posisi 5, menggusur Persija dengan poin 44. Iya, ketenangan, kualitas teknik yang sangat baik ya dimiliki oleh Yuran. Di laga lainnya Sport Lovers, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United 2-1. Kemenangan ini makin membuat Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin dari Dewa United di posisi kedua. Persebaya Surabaya akan melakoni derby Suramadu dengan melawan Madura United di lanjutan Liga 1 pekan ke-29 pada akhir pekan nanti. Tim Bajul Ijo belum mau menyerah dalam perebutan juara dan menargetkan kemenangan atas tim Laskar Sapekerap. Surabaya terus menggelar latihan sebagai persiapan melawan Madura United di lanjutan Liga 1 pekan ke-29. Jelang derby Suramadu ini, persiapan fisik dan taktikal telah disiapkan untuk meredam permainan tim Laskar Sapekerap. Dalam laga melawan Madura United, Persebaya Surabaya tidak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya. Kapten tim Bruno Moreira dan Malik Rizaldi dipastikan absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Namun 3 pemain yang absen saat melawan Persija Jakarta pekan lalu, yaitu Francisco Rivera, Dejan Tumbas, dan Arif Catur, sudah bisa dimainkan. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Liga 1 musim ini. The strategy is different now. We've worked for the Do It Mingo on this for Persija. Now the total different strategy and players coming back from suspension. So totally different now against Madura, and we're also at home. So for sure, again, like I always say, we will push for the 3 points, because for us, the league is still not over. Teams, they're still dropping points. So we will keep pushing. That's the mentality. So like I said, Madura, totally different setup. Saat ini Persebaya Surabaya masih berada di peringkat ketiga dengan koleksi 49 poin, selisih 9 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Kompetisi Liga 1 musim ini yang masih menyisakan 6 laga ditargetkan bisa dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kita juga lihat informasi manajemen Sriwijaya FC yang bertekad membentuk komposisi tim yang lebih baik lagi pada kompetisi Liga 2 musim 2025-2026 ini. Rencananya, Sport Lovers, di kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen SFC akan memaksimalkan talenta pemain muda di dalam skuadnya. Menatap kompetisi Liga 2 musim 2025-2026 ini, manajemen Sriwijaya FC mulai berbenah. Di kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sriwijaya FC berencana menggunakan lebih banyak lagi tenaga pemain lokal di dalam skuadnya. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh manajemen SFC musim lalu, di mana skuad SFC banyak diisi oleh talenta pemain lokal asal Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC mengungkapkan di kompetisi Liga 2 musim ini tidak mematok target tinggi. Manajemen SFC menilai untuk mampu lolos ke Liga 1 terbilang cukup berat.
Musim ini manajemen SFC hanya menargetkan timnya bertahan di Liga 2 dengan posisi yang lebih baik dari musim sebelumnya. Atau memang tahun ini bertahan tapi udah peringkat atas. Rasanya kalau mau langsung Liga 1 sih berat atas. Manajemen SFC mengungkapkan salah satu alasan mengutamakan pemain lokal karena bermental pejuang dan tampil habis-habisan di setiap pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam putaran nasional Liga 4 Nasional tahun 2025 ini, skuad PS Palembang memasang target menembus babak 8 besar. Skuad PS Palembang sendiri tergabung di grup G bersama dengan 3 tim lainnya. Menyandang gelar juara kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan, skuad PS Palembang optimis menatap putaran nasional Liga 4 pada tahun 2025. Di putaran nasional nanti, skuad PS Palembang akan diperkuat oleh 23 orang pemain, 60% diantaranya merupakan pemain lokal Sumatera Selatan. Manajemen PS Palembang sendiri melepas langsung para pemain yang akan bertarung di putaran nasional Liga 4 Nasional di Solo pada tanggal 21 hingga 26 April 2025. Dengan komposisi pemain yang ada saat ini, manajemen PS Palembang optimis mampu menembus babak 8 besar Liga 4 Nasional. Sekarang persiapan sudah dijalankan. Pada saat ini manajemen baru dengan presidennya Bapak Prima Salam dan wakil presidennya saya sendiri serta manajernya Pak Tiar. Insya Allah segala persiapan dengan target manajemen tadi sudah ditetapkan masuk 8 besar untuk Liga 4 ini. Di putaran nasional nanti, skuad PS Palembang tergabung di grup G bersama dengan Persidi ID, Bintang Timur Atambua FC, dan PS Mojokerto Putra. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sport lovers, itulah dia sorotan berita olahraga untuk di Kompas Sport pagi pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu.